Ya, shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saat ini kembali kita boleh bersama-sama kembali memuji, menyembah nama Tuhan kita yang hidup. Amin. Kembali kita boleh tinggikan Tuhan kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Makasih, bersyukur Tuhan, Engkau baik Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh mulia namamu Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk ku mengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh mulia namamu Bapa. Sungguh besar Engkau, sungguh mulia namamu Yesus.
Yesus. Tuhan. Ya, shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Bapak Ibu Saudara terkasih berada. Sungguh satu sukacita yang luar biasa kalau kita kembali saat ini boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam lilin kecil. Kita percaya bahwa modal hidup kita sebagai orang percaya adalah kebenaran firman Tuhan ini. Karena melalui pengenalan kebenaran firman Tuhan ini akan membuat iman kita bertumbuh di dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Namun sebelumnya mari saya undang dengan kasih kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih kembali Tuhan pada pagi hari ini, siang ini, sore ini ataupun malam ini dimanapun dan kapanpun saat ini kami semua berada, kami mau sama-sama belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami hidup bukan oleh kata dunia, kami hidup bukan oleh kata orang, tetapi kami hidup oleh apa kata kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu, dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali dalam hidup kita ini kita selalu dihadapkan oleh berbagai macam pilihan. Bahkan ketika kita bangun dari tidur pun kita sudah dihadapkan sebuah pilihan, yaitu apakah untuk segera bangun dari tidur dan membereskan kamar kita atau kita tetap tidur kembali. Kalau saya biasanya secara pribadi ketika waktunya bangun tidur, saya terlebih dahulu akan mengambil waktu teduh sejenak bersama dengan Tuhan saya mengucap syukur, saya berdoa, saya berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Setelah itu saya kembali melanjutkan aktivitas saya dengan membaca kebenaran firman Tuhan ataupun bersaat teduh secara online seperti saat ini. Dan itu yang kebiasaan yang sudah saya tanamkan semenjak saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Amin. Begitu pula di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, pada waktu kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita secara pribadi, seharusnya kehidupan kita adalah kehidupan yang berpadanan dengan apa kata firman Tuhan. Bukan apa mau kita, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Dan itu diulangi kembali oleh Rasul Paulus di dalam salah satu kitabnya, yaitu dalam kitab Roma, pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita pun harus memutuskan kehidupan kita setiap saat, setiap harinya harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Dan dengan jelas diperingatkan oleh Rasul Paulus di dalam firman-Nya, di dalam kitab yang dia tulis, bahwa kita harus hidup menurut roh. Roh kita yang sudah diperbaharui dalam kebenaran firman Tuhan, yang sudah diperbaharui di dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Jadi kita tidak bisa lagi hidup semau-mau kita, Bapak Ibu. Seringkali banyak orang berpikir kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu udah cukup buat kita, dan kita beribadah, kita datang ke gereja, kita ikut persekutuan dan lain sebagainya. Tetapi sejatinya tidak ada perubahan karakter, perubahan pola pikir, perubahan cara pandang, dan kita masih suka hidup dalam kedagingan. Hal ini nggak boleh terjadi, Bapak Ibu. Tidak boleh terjadi dan tidak bisa terjadi. Jadi mengikut Kristus itu adalah sebuah pilihan dalam kehidupan ini. Kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi memang itu adalah gratis.
kasih karunia, anugerah, bukan karena perbuatan kita, tetapi untuk mengisi kehidupan kita yang baru dalam Kristus Yesus, itu diperlukan sebuah usaha yang sampai akhir. Diberikan suatu usaha yang terus menerus. Bahwa pertobatan kita bukan pertobatan satu kali untuk selama-lamanya, tetapi melalui ayat firman Tuhan ini kita diingatkan agar kita terus menerus bertobat setiap hari untuk diperbarui dalam roh, yaitu agar kita memiliki kemampuan oleh anugerah Tuhan untuk hidup di dalam roh. Sebetulnya Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada saudara dan saya, amin. Sudah memberikan anugerah kepada saudara dan saya, amin, agar kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Namun seringkali kita sendiri yang memilih untuk hidup di dalam daging. Padahal kita sudah tahu resikonya. Dikatakan bahwa kalau kita hidup di dalam daging dan kita hanya memikirkan hal-hal yang dari daging, akibatnya adalah apa? Maut, kebinasaan yang kekal. Artinya keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus secara cuma-cuma menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Karena kita menyanyiakannya dengan cara kita tetap hidup menurut kelakuan kita yang lama. Kita tetap hidup menurut kedagingan kita. Apa sih kedagingan itu? Kedagingan itu adalah keangkuhan hidup. Kedagingan itu adalah keinginan mata. Segala sesuatu yang sifatnya adalah untuk memuaskan keinginan-keinginan kita yang bersifat sementara. Dan hal itu banyak dialami oleh setiap kita. Dan beberapa orang bahkan karena begitu putus asanya mereka pun meninggalkan iman mereka. Karena mereka mengejar dunia ini, lebih suka tinggal dalam kedagingannya. Berapa banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku pengikut Yesus, mengaku anak Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya yang diutamakan adalah mengejar kesuksesan duniawi, yang diutamakan adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, yang diutamakan dalam kehidupannya adalah hidup di dalam kemewahan, hidup mengejar popularitas, hidup mengejar aktualisasi diri, hidup mengejar kesuksesan di mata manusia. Hal itu nggak boleh terjadi dan hal itu nggak bisa, Bapak Ibu. Kita tidak bisa. Di satu sisi kita adalah ingin masuk ke dalam kerajaan surga, di sisi lain kita ingin menikmati kehidupan kita di dunia ini semau-maunya kita. Nggak bisa, Bapak Ibu. Kita harus memilih apakah kita akan berfokus pada sesuatu yang sifatnya sementara atau kita mau berfokus pada sesuatu yang sifatnya kekal dan selama-lamanya. Oleh sebab itu, kenapa banyak anak Tuhan, kenapa banyak orang Kristen yang hari-hari ini begitu mereka mengalami masalah persoalan kehidupan, mereka mulai kehilangan sukacita, mulai kehilangan damai sejahtera mereka, bahkan mereka mulai kehilangan semangat hidup mereka, bahkan mereka mulai kecewa, putus asa dan depresi, tidak kuat bertahan dalam proses-proses kehidupan, dan mereka berpikir akan menangani segala sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri, dan akhirnya pun tidak baik buat mereka. Hidup seperti dikendalikan oleh hawa nafsu mereka. Karena memang orang yang hidupnya tidak menuruti keinginan roh sudah jelas tidak akan memiliki damai sejahtera dan sukacita. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan hanya orang yang hidup menuruti keinginan roh adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Amin. Hanya orang yang hidup menuruti kemauan rohnya Tuhan Yesus Kristus, kemauan Roh Kudus, yang akan memiliki kehidupan yang berarti, yang memiliki makna. Dan sekalipun mengalami masalah persoalan dalam kehidupan ini yang datang silih berganti, hidupnya tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ada sukacita dan damai sejahtera yang sejati yang datangnya dari Allah Bapa sendiri, bukan dari sesuatu dalam dunia ini sifatnya sementara. Amin. Oleh karena itu, mari kita memilih jalan yang benar. Pilih hidup di dalam roh. Pilih hidup menuruti keinginan-keinginan roh, bukan keinginan-keinginan daging. Karena kehidupan kita ini hanya tujuannya cuma satu, memperoleh perkenanan Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita hidup menuruti keinginan roh, mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus tuntun dalam kehidupan kita setiap hari melalui kebenaran firman Tuhan. Apapun keadaan kita akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun hidup kita serba pas-pasan, mungkin berkekurangan, namun itu gak akan pernah menghilangkan sukacita dalam kehidupan setiap kita. Karena sebetulnya Tuhan udah jamin loh kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya selama kita hidup dalam dunia ini.
Tuhan memang menjaminnya. Bukankah Rasul Paulus juga yang menulis bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku dan kemuliaannya? Keperluan dan kebutuhan kita yang Tuhan cukupkan, bukan keinginan dan kedagingan kita yang Tuhan berikan pada setiap kita. Tetapi keperluan dan kebutuhan yang kita butuhkan untuk hidup memuliakan nama Tuhan, untuk hidup memenuhi keinginan Roh-Nya yang kudus, itu yang akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya setiap harinya. Amin. Saya pribadi pun mengalami hari-hari betapa penyertaan Tuhan dahsyat dalam hidup saya. Memang saya belum bisa memperoleh semua apa yang saya mau, semua apa yang saya butuhkan menurut keinginan daging saya. Tetapi Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang memang sejatinya sudah menjadi bagian saya. Dan luar biasa pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan saya. Bahkan saya gak pernah menyangka bahwa hanya dari berjualan keripik yang mungkin akan orang memandang sebelah mata, tetapi Tuhan bisa cukupkan segala sesuatunya. Bahkan untuk membiayai pelayanan saya, bahkan saya bisa memberkati orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan, dan sesuatu hal yang luar biasa. Dan Tuhan banyak melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan saya. Betapa setiap pergumulan saya dalam kehidupan ini, Tuhan tunjukkan bahwa Dia Tuhan yang bertahan dan berdaulat, yang melakukan segala sesuatu jauh lebih daripada apa yang saya minta, harapkan, dan pikirkan. Selama saya mau untuk hidup di dalam tuntunan Roh-Nya, hidup hanya menuruti untuk keinginan Roh dan kehendak-Nya, Bapak Ibu. Amin. Hari ini, pilihlah untuk hidup dengan tuntunan Roh Kudus, untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan-keinginan Bapa kita, keinginan-keinginan Roh-Nya yang kudus. Yang pertama adalah dengan cara apa? Memulai hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dari mana kita tahu keinginan Roh? Dari mana kita tahu keinginan Bapa kita kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Bapa kita melalui pembacaan firman-Nya? Yang kedua, renungkan firman itu. Ingat, taruh dalam hatimu, lakukanlah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu. Kalau firman Tuhan bilang jangan khawatir, janganlah engkau khawatir. Kalau firman Tuhan Dia akan buka jalan, Dia pasti buka jalan buat kita. Bukan dengan kekuatan kita, Bapak Ibu, tapi dengan kasih karunia anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, pada saat kita sudah memilih untuk hidup dengan tuntunan Roh, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, jangan pernah sekali-sekali kita beralih daripadanya. Mungkin ada saatnya kita lemah, kita jatuh, tetapi mari kita bangkit kembali. Justru di saat-saat kita merasa kita paling jauh dari Tuhan, itu adalah saat-saat di mana Tuhan paling dekat dengan kita. Tuhan paling ingin memeluk kita. Tuhan paling ingin memulihkan kita. Tuhan paling ingin menjamah setiap kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebab itu, tetap pertahankan imanmu. Pertahankanlah keputusanmu dan pilihanmu untuk terus hidup di dalam tuntunan, pimpinan, kehendak, dan kemauan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita bersama-sama dalam doa, kita mau awali hari kita untuk hidup dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Bapak, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang kembali Tuhan ingatkan pada setiap kami. Kembali Tuhan tegur setiap kami bahwa sudah sejatinya, sudah seharusnya, sudah sewajarnya, bahkan sudah memang kewajiban buat setiap kami yang sudah lahir baru, sudah menerima maut Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, agar kami hidup menuruti kehendak-Mu, hidup menurut tuntunan pribadi-Mu, hidup menuruti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Hidup kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita setiap harinya. Bapak, saat ini hamba berdoa buat setiap teman-teman saudara, sahabat-sahabat hamba dimanapun mereka semua berada saat ini. Buat setiap kami yang masih mengalami kesulitan, kami masih bergumul di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk hidup menuruti kehendak-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan, untuk kami dapat melawan kedagingan kami sehingga kami bisa hidup menuruti kehendak Tuhan, menuruti tuntunan-Mu ya Bapa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang baik, sangat baik buat kami. Kami percaya Tuhan, hari ini pun hamba berdoa buat setiap kami yang membutuhkan pertolongan, Tuhan tolong. Yang membutuhkan kesembuhan, Tuhan berikan kesembuhan. Yang membutuhkan pemulihan ekonomi, Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah, sehingga kami tahu bahwa sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan, karena kami adalah biji mata Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kesayangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat saat ini kami boleh bersekutu dengan Engkau, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya ini boleh menguatkan setiap kami, ini boleh menyenangkan hati Tuhan, ini boleh menyukakan hati Tuhan.
Bapak, terima kasih buat saat ini. Kami mengucap syukur dan terus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, damai sejahtera, anugerah, rahmat-Mu, Shalom-Mu atas bangsa kami, atas pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presidennya, kabinet menterinya, anggota MPR, DPR, KPK, MK, TNI, Polri, eksekutif, yudikatif, legislatifnya, semua dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Pakai Tuhan lembaga pemerintahan di bangsa ini menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk membawa bangsa menjadi bangsa yang gentar, takut, dan mengasihi Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera-Mu. Terima kasih buat pemulihan Tuhan dari pandemi COVID Tuhan. Yang sudah Tuhan nyatakan kebesaran-Mu sehingga bangsa dapat bertahan dan COVID dapat segera dihilangkan dari bangsa ini. Terima kasih banyak Bapak, biar kami terus menjaga protokol kesehatan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan kami akan mulai kegiatan kami, mulai aktivitas kami, melanjutkan kegiatan kami, melanjutkan aktivitas kami dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada setiap kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban buat kami, Roh Kudus penolong penghibur kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memperluas daerah kami, tangan-Mu sudah menyertai dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat yang besar dari Bapa yang mengasihi setiap kami, kasih karunia cinta kasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongannya oleh Roh-Nya yang kudus menyertai memberkati setiap kami saat ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur sebab Engkau Allah kami yang baik. Mari kita dikasihi dan diberkati Tuhan yang hidup menurut kehendak Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas. Jehovah Immanuel.